Hai guys, selamat balik lagi. Di video kali ini kita akan membahas sebuah filem yang berjudul Prey yang dirilis pada tahun 2022. Filem ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Naruto yang berusaha membuktikan kalau ia layak menjadi seorang pemburu dengan cara melawan seorang predator. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, saya mahu ingatin dulu kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Berlatar di tahun 1719, seorang gadis dari suku Kamansi bernama Naru terlihat sedang berlatih dengan kapak pemberian mendiang ayahnya. Saat sedang berlatih, Naru dan anjingnya yang bernama Sari melihat seekor rusa. Jadi mereka pun bekerjasama untuk menangkapnya. Saat sedang berburu, mereka dikejutkan dengan suara yang cukup keras yang berasal dari atas langit. Di sana, awan terlihat menggumpal dan sececer cahaya yang muncul. Di antaranya, Naruto pun menganggap hal itu adalah takdir, pertanda ia sudah siap menjadi seorang pemburu. Padahal benda bersinar itu sebenarnya adalah sebuah pesawat luar angkasa yang baru saja menurunkan seorang predator. Naru diketahui sebagai gadis yang dilatih untuk menjadi tabib seperti ibunya. Jadi tak heran jika ia sangat ahli dalam hal obat-obatan herbal. Namun akhir-akhir ini Naru malah ingin menjadi seorang pemburu seperti mendiang ayahnya dan juga kakaknya yang bernama Kabe. Hal itu sebenarnya membuat Tabe cukup khawatir karena dunia pemburuan sangatlah berbahaya. Meskipun beberapa pemburu sebenarnya tidak setuju, namun Kabe akhirnya mengizinkan Naru dengan alasan agar nantinya Naru bisa langsung mengobati Puhi. Kemudian mereka berangkatlah. Mereka semua mencari Puhi dengan bantuan Sari sebagai penunjuk arah. Berkat bantuan Sari, mereka pun berhasil menemukan Puhi yang sedang dalam keadaan sekarat. Para lelaki pun langsung menyiapkan tandu untuk membawa Puhi, sementara Naru bertugas untuk mengobati. Saat dalam perjalanan pulang, Kabe memutuskan untuk berpisah dengan mereka karena ia harus mencari singa yang sudah menyerang Puhi. Sepanjang perjalanan, Naru terus memikirkan keselamatan tadi karena ia percaya kalau bukan singa yang menyerang Puhi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Naru dan salah satu pemburu lainnya lalu bersiap di atas pohon, sementara Tabe akan menyiapkan sesuatu untuk memancing kedatangan singa tersebut. Saat sedang menunggu di atas pohon, seekor singa tiba-tiba datang dan langsung menyerang pemburu yang ada di sana. Dengan mulut penuh darah, singa itu pun berjalan perlahan dan mendekati Naru. Naru yang ketakutan tidak sadar telah mundur terlalu jauh sampai ia pun jatuh dari pohon dan pingsan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Naru terbangun dan melihat sang ibu sedang membuatkan obat untuknya. Ibunya berkata kalau Naru pingsan saat berburu, jadi Tabe mengendongnya sampai ke rumah.
dan sekarang ia sudah kembali ke hutan untuk berburu singa. Beberapa saat setelah menengok obat dari sang ibu, ia pun mendengar semua orang berteriak menyambut kedatangan tabib yang datang membawa tubuh seekor singa dengan kepalanya yang terpenggal. Kepala suku dan para penduduk langsung bersorak bangga kerana keberhasilan KB. Berkat keberhasilan itu, sang ketua suku bahkan menobatkan KB sebagai ketua perang. Naru yang masih belum yakin memutuskan untuk pergi berburu dan mencari predator yang sesungguhnya. Ditemani Sari, Naru pun menelusuri hutan sambil menyelidiki beberapa bukti tentang si predator, mulai dari jejak kakinya yang panjang dan besar sampai beberapa bekas cakaran yang ada di beberapa pohon. Saat melanjutkan perjalanan, Naru tiba-tiba terjatuh di kawasan lumpur. Berhisap dengan kapaknya, ia pun mencoba mengapai semak-semak agar ia bisa menarik diri keluar dari lumpur. Beberapa kali gagal, tidak membuat Naru menyerah. Begitu saja, ia pun memanfaatkan lemparan terakhir dengan sangat baik sehingga berhasil selamat dari lumpur. Berhisap kerana tubuhnya dipenuhi lumpur, Naru pun memutuskan untuk membersihkan diri di sebuah sungai. Setelah itu, Naru pun melanjutkan perjalanan sambil memikirkan bagaimana caranya membunuh si predator. Di tengah perjalanan, Naru bertemu dengan beberapa pemburu suku Comanche yang dikirim untuk mencari Naru, kemudian menjelaskan kepada mereka tentang si predator. Namun, para pemburu lagi-lagi tidak mempercayainya. Kerana Naru terus memaksa untuk pergi, para pemburu pun terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Saat itu, mereka pun mendengar suara dari arah semak-semak. Naru yang masih ketakutan memperingatkan mereka kalau itu mungkin adalah si predator. Namun, saat pemburu memanah ke arah semak-semak, mereka ditemukan ternyata hanyalah seekor kelinci. Dengan tertawa mengejek, salah satu dari mereka pun mengambil kelinci itu dan menunjukkan kepada Naru. Namun, tak lama kemudian, 3 laser merah tiba-tiba terlihat di tubuh pemburu tersebut, dan dia daster itu ternyata adalah pertanda datangnya serangan dari si predator berupa 3 anak panah yang langsung menancap di tubuh pemburu tersebut. Kerana mereka semua tidak bisa melihat tubuh si predator, para pemburu yang lain pun merasa sangat kebingungan. Saat itu mereka sempat berhasil memanah tubuh si predator sehingga separuh tubuhnya pun akhirnya terlihat. Sosok predator yang sudah membunuh banyak haiwan terlihat seperti alien yang sangat mengerikan. Ia pun melewati pembatasan wilayah suku Comanche dan terkena jebakan yang dipasang oleh penduduk suku lain. Suku yang diisi oleh pendatang asal Perancis itu kemudian menemukan Naru dan membawanya ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru terbangun dalam keadaan sudah terpuruk melihat mantel yang digunakan oleh pemimpin suku. Naru pun sadar kalau mereka ternyata adalah orang yang sudah mengguliti para bison.
Jadi itu artinya selain si predator, pada penduduk suku itu ternyata juga adalah orang-orang jahat. Setelah itu, salah satu dari mereka pun mencoba berbicara dengan Naru dan menanyakan apakah Naru mengetahui sesuatu tentang si predator. Saat itu Naru enggak menjawab pertanyaan mereka sampai akhirnya ia melihat Sari dan Kabe juga menjadi tawanan mereka. Tubuh Tabe lalu disayat dan mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing kedatangan si predator. Beberapa saat menunggu, si predator pun akhirnya datang dan langsung membunuh beberapa pemburu. Selagi mereka bertarung, Naru dan Tabe juga berhasil bebas dari ikatan mereka. Setelah berhasil melukai si predator berkali-kali, si predator tiba-tiba menghilang, membuat Tabe dan Naru merasa kebingungan. Karena sudah tak bisa melarikan diri, jadi Tabe pun meminta Naru untuk pergi meninggalkannya. Dan benar saja, cakar si predator tiba-tiba menancap di tubuh Tabe dan muncullah sosok si predator di belakang Kabe yang masih hidup, berusaha menahan si predator dan memberikan waktu untuk adiknya agar bisa menyelamatkan diri. Kematian Tabe tentu saja membuat Naru sangat sedih dan juga terpukul. Terlebih semua ini terjadi karena egonya yang sangat ingin menjadi seorang pemburu. Namun semua perjuangan tapi akan ia manfaatkan sebaik mungkin agar bisa membunuh si predator. Pada malam hari, Naru sengaja memancing kedatangan predator agar ia bisa mengambil bagian dari tubuh predator tersebut. Salah satu bagian dari kepala kemudian Naru gunakan untuk memancing si predator mendekati lumpur penghisap agar nantinya ia terjebak di sana. Berkat kerjasama bersama Sari, mereka pun berhasil menenggelamkan si predator dan membunuhnya dengan pantulan senjatanya sendiri. Berkat keberhasilannya, Naru pun mendapatkan apresiasi dari penduduk suku Komansi dan dijadikan sebagai kapten perang yang baru menggantikan mendiang kakaknya, dan filem pun akhirnya selesai. Dari filem ini kita bisa belajar meskipun kita atas keraguan semua orang, jika kita yakin dan terus berusaha, maka apapun yang kita impikan pasti akan terwujud. Semoga pesan dari filem ini bisa saya sampaikan dengan baik, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.